Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, baik semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa, silakan. Selesai. Terima kasih. Lalu Ibu akan lanjut untuk cek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak berangkat ya? Nurul, Siti. Oh iya, terima kasih. Oke, hadir semuanya ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita minggu lalu belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang, oh benar sekali, kita belajar tentang umroh dan haji. Kalau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Kita pasti udah nggak asing kan sama yang namanya puasa, apalagi kita tuh pasti setiap tahun kita pasti berpuasa sebulan penuh. Apa itu? Puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu termasuk puasa apa ya teman-teman? Pengertiannya apa ya teman-teman? Nah, kita di sini akan mempelajari tentang itu. Jadi, pengertian puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa itu ada syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Jadi kalau kita mau berpuasa itu kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat wajib puasa itu ada 4, yaitu yang pertama Islam. Tentunya kita kalau berpuasa kita harus beragama Islam dong. Nggak mungkin kan kita beragama Kristen kita berpuasa, itu sudah beda. Lalu yang kedua balik, terus berakal dan juga mampu berpuasa. Lalu selanjutnya ada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yaitu Islam, berakal, mumazis, niat pada waktu malam jika puasa fardu, dan harus suci dari haid ataupun nifas. Lalu yang terakhir ada menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nah, selain itu, puasa juga ada rukunnya. Rukun puasa yaitu kita harus niat puasa pada malam harinya. Ada yang tahu nggak niat puasa Ramadan? Coba siapa yang tahu? Coba, oh iya, apa Nisa? Nah, betul sekali. Betul ya teman-teman. Ada yang belum tahu? Nah, coba kita baca bersama-sama. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati fardol lillahi ta'ala. Nah, itu kan biasanya kalau setiap taraweh pasti selalu dibacakan sama imam masjidnya ya kan, biar gak lupa. Nah, lalu selain itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu apa aja sih? Coba apa Siti? Betul. Lalu ada apa lagi? Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kalian siang-siang puasa, lalu habis main nih, kita pulang minum. Nah, itu kan disengaja karena haus habis main. Nah, itu jadi batal puasanya. Beda kalau kita lupa, kan mungkin jika kita lupa berpuasa. Kita lupa kalau hari ini kita berpuasa, kita nggak sengaja tiba-tiba minum karena mungkin karena sudah kebiasaan habis
habis berolahraga langsung minum. Nah, kita aduh lupa aku puasa. Nah, itu masih boleh dilanjutkan ya, itu masih di makfu. Nah, langsung dilanjutkan. Itu kalau masih di sini langsung diludahin dulu. Oke, jangan malah oh iya aku lupa terus diminum sampai segelas. Nah, jangan ya. Lalu yang kedua ada bersenggama. Bersenggama itu berhubungan antara suami dan istri, itu batal ya teman-teman. Lalu memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan. Dan selanjutnya muntah dengan sengaja, datang bulan atau nifas. Nah, itu bagi wanita ada datang bulan, ada nifas itu tidak diperbolehkan berpuasa, tapi nanti wajib mengqadha atau mengganti. Lalu ada hilang ingatan atau gila. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib berpuasa ya teman-teman. Soalnya yang namanya orang gila itu kan nggak waras ya. Nah, namanya aja gila ya, betul. Namanya aja gila Bu, iya betul sekali. Namanya aja gila ya. Jadi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu selanjutnya keluar sperma dengan sengaja. Yang terakhir adalah murtad. Murtad yaitu keluar dari Islam. Nanti kan kita puasa terus kita ini masih Islam, lalu kita keluar dari Islam, kita pindah ke agama lain. Nah, itu namanya murtad ya, keluar dari Islam. Nah, lalu ketika kita puasa tuh ada apa aja sih perbuatan yang dapat merusak pahala puasa? Nah, itu ada coba siapa yang tahu yang merusak pahala puasa. Jadi puasanya tidak batal, tapi pahala berpuasa itu menjadi rusak atau tidak sempurna. Nah, itu diantaranya ada apa saja, ada yang tahu? Coba siapa yang itu tuh yang ngantuk tuh, siapa tuh ya? Irfani, silahkan. Apa Mas yang membatalkan yang merusak pahala puasa? Ya betul, memfitnah. Nah, itu memfitnah itu juga termasuk hal yang merusak pahala berpuasa. Selain memfitnah atau mencela, apalagi ayo, menipu, mencuri, berbohong, terus ghibah itu juga termasuk ya. Yang suka ghibah nih cewek-cewek. Nah, kita semua suka menggibah ya, betul sekali. Nah, lalu selanjutnya ada menggunjing, marah. Nah, marah-marah itu bisa merusak pahala puasa kita. Mungkin tidak batal, tapi pahala kita menjadi rusak. Lalu nih biasanya bagi cowok nih, memandang wanita dengan syahwat itu juga merusak pahala puasa kita. Dan selanjutnya adalah melihat perbuatan syahwat. Jadi itu ya teman-teman, sesuatu yang merusak pahala puasa kita. Selanjutnya orang-orang yang diperbolehkan berbuka ketika puasa itu ada orang yang sakit. Jika dia nggak kuat ya, kalau sakitnya bisa bertambah, kalau dia puasa terus sakitnya bisa bertambah, itu dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa, tapi nanti mengganti ya kalau setelah itu. Lalu ada musafir, ada wanita yang hamil atau menyusui, ada orang yang lanjut usia, jadi dia wajib membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Lalu perempuan yang haid dan juga nifas, betul. Fidyah itu apa sih Bu? Jadi fidyah itu memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari 3/4 kilogram bahan makanan pokok yang mengenyangkan. Atau bisa saja itu ya, memberi makan sudah dengan lauk pauknya gitu ya.
hikmah puasa. Hikmah puasa tuh ada apa sih teman-teman? Nah, hikmah puasa itu bisa meningkatkan ketakwaan atau keimanan kita, meningkatkan kesabaran, terus melatih jiwa tabah dalam derita, lalu ada sebagai latihan kedisiplinan, kejujuran, terus percaya diri, terus memelihara kesehatan. Sebagai pendidik agar mempunyai jiwa penyantun, dermawan terhadap fakir dan miskin, terus diampuni dosanya. Lalu ada apa? Ya betul, amalnya diberlipat gandakan pahalanya. Masya Allah ya. Jadi hikmah puasa itu Masya Allah sekali. Lalu tuh kita di sini juga akan pelajari macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu juga ada puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib apa sih itu puasa wajib? Ada yang tahu nggak di sini? Belum, kita lanjut. Oke, benar sekali. Puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Nah, macam-macam puasa wajib itu apa sih? Jadi macam-macam puasa wajib itu ada 4. Yang pertama kita puasa Ramadan, yaitu puasa sebulan penuh itu ya, yang biasa kita lakukan. Lalu ada puasa nadar. Puasa nadar itu sebenarnya tidak wajib, cuman kalau kita sudah bernadar itu sudah menjadi wajib. Andaikan kita, jadi puasa nadar itu seperti janji. Nah, andaikan aku nanti naik kelas, aku akan puasa seminggu full. Nah, itu menjadi wajib. Oke teman-teman. Lalu ada puasa kifarot, puasa menebus dosa atau puasa sebagai denda. Lalu ada puasa qadha, yaitu puasa wajib ditunaikan karena berbuka dalam bulan Ramadan karena ada udzur syar'i. Ya, ini kan kalau cewek-cewek yang haid nih di bulan Ramadan, jadi kita harus wajib mengqadha setelah bulan Ramadan. Lalu selanjutnya ada macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan oleh seseorang maka dia akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Nah, macam-macam puasa sunnah itu ada banyak ya teman-teman. Ada yang tahu salah satunya apa? Nah ya, puasa hari Senin dan Kamis, puasa Arafah, puasa Syawal, ada puasa Asyura, ada puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, terus ada puasa Sya'ban, ada puasa pada bulan haram, terus ada puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa Daud. Nah, selanjutnya itu ada waktu yang diperbolehkan dan diharamkan puasa. Jadi yang diharamkan untuk berpuasa yaitu hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu jatuh pada tanggal berapa sih teman-teman? Oh iya, betul sekali. Puasa tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, selain itu yang diharamkan untuk berpuasa juga jatuh pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Itu kita tidak boleh berpuasa ya. Yang dimakruhkan itu hari Jumat, kecuali yang terbiasa melaksanakannya atau puasa Daud. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari fungsinya. Fungsi puasa dalam kehidupan yaitu sebagai rasa syukur kepada Allah, sebagai latihan pengendalian diri, sebagai latihan kedisiplinan, kejujuran, terus percaya diri. Terus selain itu juga puasa itu bisa memelihara kesehatan. Dan selanjutnya sebagai
pendidikan atau sikap menyantuni dan kasih sayang terhadap sesama. Nah, dari sekian tentang ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, di sini udah gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya, anak-anak? Oke, terima kasih. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kalau sudah paham semua, karena ini waktunya sudah mau habis, Ibu mau tutup materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.